Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardanul Fatimah. Baiklah, di sini saya akan membagikan cara menganalisis data menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Yang pertama adalah saya ingin menginput data menggunakan distribusi frekuensi. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat Excel dulu. Jadi semua data yang ada di Google Form itu kita masukkan ke dalam Excel, dan ini yang udah saya download di Google Formulir. Apa sih distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi merupakan distribusi yang disusun atas dasar nilai variabel dan frekuensi tiap nilai variabel. Di sini yang akan saya kelompokkan, yang pertama ada jurusan, jenis kelamin, dan juga angkatan, dan juga frekuensi melakukan pembelian. Yang pertama ada jurusan. Jadi di sini karena saya mengambil sampelnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya mengambil jurusan Ekonomi, Perbankan Syariah, dan juga Manajemen Zakat dan Wakaf. Untuk jurusannya saya kelompokkan menggunakan pengkodean. Jadi kita yang pertama adalah membuat kode-kode. Yang pertama adalah ekonomi syariah itu 1 kodenya, kemudian perbankan 2, dan mazhawa 3. Jadi di sini saya sudah membuat pengkodean 2, 1, 3 ini sudah saya buat. Kemudian untuk jenis kelaminnya, jadi untuk jenis kelamin perempuan saya kode 2, kemudian laki-laki saya kodekan 1. Begitupun juga untuk angkatannya. Nah, yang untuk angkatan saya tahun 2017 ini saya menggunakan kodenya 1, kemudian 2018 kodenya 2, 2019 kode 3, dan 2020 kode 4. Kemudian untuk frekuensi banyaknya pembelian, yang pertama adanya 1 kali. Untuk 1 kali itu saya kode 1, untuk 2 kali saya kode 2, 2 sampai 5 kali saya kode 2, dan untuk lebih dari 5 kali saya kodekan 3. Oke, baiklah. Langkah selanjutnya adalah membuka SPSS-nya. Baiklah, ini SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS 25. Kemudian untuk itu kita masukkan ke variable view. Jadi di variable view ini kita masukkan nama-nama yang akan kita buat ya. Bentar. Yang pertama ada jurusan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin saya singkat jadi JK. Kemudian angkatan. Dan yang ketiga ada frekuensi pembeliannya. Pembelian di sini saya buat. Di sini untuk di values-nya, di label kita isi jurusan lagi. Kemudian jenis kelamin kita tulis jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian angkatan saya isi angkatan, dan untuk pembeliannya saya isi pembelian. Untuk frekuensi pembeliannya. Untuk di label ini kita bisa menggunakan spasi, tapi untuk di nama itu nggak bisa ya. Pembelian kita buat pembelian aja deh. Kemudian di values-nya kita ganti di sini. Values pertama itu jurusan yang pertama adalah labelnya itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kemudian kita add. Yang kedua, perbankan syariah.
syariah, kita add. Kemudian yang ketiga ada manajemen zakat dan wakaf. Manajemen zakat dan wakaf. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk jenis kelamin, yang pertama ada laki-laki, kemudian yang kedua ada perempuan. Kemudian klik OK. Untuk angkatan, untuk kode 1 kita buat 2017, klik add. Kemudian 2 2018, kita klik add. Kemudian yang ketiga 2019, dan yang keempat 2020. Kemudian kita klik OK. Untuk pembeliannya kita buat 1 itu 1 kali, kemudian 2 sampai 5 kali, dan yang ketiga adalah lebih dari 5 kali. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Untuk di data view ini kita tinggal memasukkan total ya, kode-kodenya. Di sini kita buka lagi Excel, kemudian kita copy kode ini. Kita copy. Ctrl+C, kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya dan kopikan di sini. Kita langsung paste. Nah, selanjutnya yang jenis kelamin kita kopikan juga kode-kode ini. Kita kopikan juga. Kemudian yang untuk angkatan juga kita copy. Kemudian yang untuk pembeliannya. Selanjutnya setelah kita melakukan memasukkan datanya ke data view, yang akan kita lakukan adalah membuat distribusi frekuensinya. Yang pertama adalah kita lakukan analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi.
Nah, di sini kita masukkan semuanya ke dalam variabel di sampingnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini adalah outputnya dari data yang telah kita buat. Di sini benarkan statistiknya adalah 70 jumlah sampelnya. Kita lihat lagi jumlah sampel kita ada 70 orang. 70 orang, dan juga untuk frekuensi tabelnya di sini ada jurusan, jenis kelamin, kemudian angkatan, dan juga ada pembelian. Untuk jurusan di sini ada totalnya 70, kemudian frekuensinya ada untuk ekonomi syariah adalah 53, kemudian untuk perbankan syariah ada 14, dan untuk mazawa ada 3. Jadi totalnya 70. Untuk persennya 75,7% untuk ekonomi syariah, kemudian 20% untuk perbankan, dan 4,3% untuk jurusan manajemen zakat dan wakaf. Kemudian langsung aja kita kopikan ke dalam Excel. Kita buat di set baru. Nah, kita langsung copy aja distribusi frekuensi. Kemudian setelah itu ada outputnya, ada jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya laki-laki 8, kemudian perempuannya 62 orang dengan presentasi 11,4% dan perempuan 88,6%. Kita langsung copy saja semuanya ke dalam Excel. Kemudian yang untuk pembelian di sini 33 orang pernah membeli satu kali, kemudian untuk 23 orang membeli 2-5 kali, dan lebih dari 5 kali itu dalam 14 orang dengan presentasi 20% untuk 5 kali, 2-5 kali itu 32,9%, dan 47,1% ada pembelian satu kali. Langsung aja kita masukkan semuanya ke Excel. Oke, jadi itu adalah distribusi frekuensi pada penelitian kita kali ini. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan membuat uji validitas. Untuk membuat uji validitas ini, yaitu uji validitas kan dalam uji validitas ini signifikasi dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Dalam hal ini DF-nya itu N-K. Untuk membuat uji validitas, yang pertama adalah kita membuat tabulasi datanya untuk memasukkannya ke dalam SPSS. Pertama adalah kita untuk mempermudah, kita copy dulu variabel-variabelnya. Ini adalah gunanya supaya nanti kalau masukkan di SPSS-nya itu tinggal masukin aja, jadi nggak ribet lagi nulis satu-satu. Kita buat aja di sini. Kita langsung pastekan dulu. Nah, kita pastekan.
seperti ini. Setelah itu kita kopikan lagi dan pindahkan ke SPSS nya. Untuk di variabel view, kita klik paste semua. Oh, berarti ini ada kata-kata yang salah ya, jadi kita tulis lagi. Ini biasanya karena adanya spasi, makanya nggak bisa di copy ke SPSS nya.
dalam variabel view. Selanjutnya adalah kita mengubah desimal ini menjadi 0 karena ini untuk uji validitas. Kita buat semuanya ini 0. Ubah menjadi nilai 0 semua. Setelah itu kita langsung ke data view. Nah, jadi ini kan udah masuk semua tuh, semua variabelnya. Selanjutnya tinggal kita copy dari Excel aja untuk nilainya. Kita copy semuanya dari X1 sampai Y. Lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Ini semua nilainya udah masuk ya. Kita ada 70 sampel. Kita cek dulu. Ada 70 sampel dan juga udah sampai ke total Y. Selanjutnya untuk uji validitas, kita tinggal klik analyze. Kita tinggal klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Untuk uji validitas itu kita satu-satu ya variabelnya, jadi per variabel sama jumlah totalnya. Jadi langsung kita pindahkan ke variabel sini, Persian, flag, terus kita langsung klik OK aja. Nah, jadi di sini udah keluar nilai korelasi dari uji validitasnya. Balik lagi untuk uji validitas itu. Menyatakan valid jika nilai Untuk uji validitas ini, dalam uji validitas ini kan uji signifikasi dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai R hitung dengan R tabel. Dalam hal ini, degree of freedom atau DFN min K, keterangan N adalah jumlah sampel dan K adalah konstanta. Pada penelitian ini, besarnya DF dapat dihitung N jadi DF 70 dikurang 2 jadinya 68. Dengan alpha 0,05 didapatkan R tabelnya itu 0,2352. Untuk tiap pernyataan dapat dilihat pada kolom
yang berikut ini. Nah, jadi kita lihat dulu untuk tabel 68-nya itu pada 0,05 atau 5% didapatkan 0,2352. Maka dari itu R tabelnya itu 0,2352. Oke, kita lihat dulu untuk masing-masing pertanyaannya, hasil tadi. Mana outputnya, kita lihat dulu. Nah, 0,688 ini kan lebih besar dari 0,235. Kemudian 0,524 lebih besar dari 0,235. 0,6202 juga lebih besar, 0,642, kemudian 670 dan 659 dan juga 1. Berarti untuk X1 dari pertanyaan ini, dari semua pertanyaannya adalah bernilai valid atau positif. Kemudian kalau kita lanjut lagi, kita copy dulu ya ke Excel biar nanti mempermudah. Kita buat set baru di set 2, di set 3. Nah, ini untuk uji validitas. Ini untuk variabel brand image. Kemudian yang kedua adalah variabel word of mouth. Oke, langsung saja kita balik lagi ke datanya. Langsung klik analyze, kemudian correlate dan bivariate, kemudian tinggal kita kembaliin dulu yang ini. Kita yang variabel X2. Oke. Nah, ini keluar untuk variabel X2-nya. Dimana kan tadi nilai R hitungnya R tabelnya 0,235. Ini hasilnya ada 0,427, 0,309, 0,599, 0,734 dan 0,612, yang artinya valid atau positif ya, karena dia lebih dari nilai R tabel. Kita langsung kopikan di Excel. Kemudian untuk variabel green product, balik prosesnya, kemudian analyze, kemudian correlate, bivariate. Untuk variabel X3 atau green product, kemudian langsung aja kita klik OK. Nah, ini hasilnya untuk variabel X3. Ini nilainya ada 0,762, 0,760, 760, kemudian juga 524, 602, 642 dan 670, 459 dan 1. Ini artinya lebih besar daripada R tabel yang
Setelah kita mendapatkan nilai dari X3, langsung aja kita kopikan ke Excel. Dan selanjutnya kita akan menghitung variabel keputusan pembelian. Kita balik lagi ke SPSS-nya, kemudian kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, kemudian kita langsung aja pindahkan ke variabelnya. Setelah itu kita langsung aja klik OK. Nah ini dia adalah hasil dari outputnya untuk variabel keputusan pembelian. Di sini karena R tabel kita 0,235, maka di sini terlihat hasilnya adalah untuk Y1-nya 558, kemudian 712, 801, 758, 600, 715, 709, 776, 813 dan juga 0851. Berarti untuk uji validitas variabel Y-nya adalah valid dikarenakan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Langsung aja kita pindahkan ke Excel. Oke, itu saja mungkin untuk uji validitas. Kita uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, yang pertama adalah kita melakukannya untuk ke menu Analyze, kemudian Scale, dan juga Reliability Analyze. Nah, setelah itu untuk masukin ke items ini kita hanya membutuhkan pertanyaannya saja, tidak untuk skor totalnya. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, di sini telah keluar outputnya untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Nah, di sini dalam uji reliabilitas kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbridge alpha lebih besar dari 0,60. Di sini untuk nilai tadi outputnya adalah 0,668, artinya lebih dari 0,60, maka dikatakan reliable. Oke, langsung aja kita pindahkan ke Excel. Selanjutnya adalah variabel word of mouth. Kita tulis dulu ya. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS-nya. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analyze, kemudian kita kembaliin dulu yang tadi, Ctrl A, kemudian kita langsung variabel X2-nya pindahkan semua ke items di samping. Setelah itu kita klik OK. Kita pindahkan dulu semuanya. Jadi setelah kita pindahkan semuanya, lalu kita klik OK.
Ini ada variabel. Nah, di sini ada nilainya adalah 0,852, di mana artinya lebih besar dari 0,60. Artinya variabel word of mouth ini bernilai reliable. Kemudian yang selanjutnya adalah green product. Kita kembali lagi klik analyze, kemudian scale, reliability analyze, kemudian kita kembaliin dulu yang variabel tadi. Lalu kita masukkan X3-nya ke items. Lalu kita klik OK. Kita langsung klik OK. Nah, di sini keluar output untuk variabel green product. Selanjutnya, ini bernilai 0,841. Kita copy dulu ya ke Excel biar untuk mempermudah. Hasil dari output reliabilitas dari green product ini bernilai 0,41, artinya lebih besar dari 0,60. Kemudian selanjutnya kita membuat keputusan pembeliannya. Kita balik lagi ke menu analyze. Untuk di variabel keputusan pembelian, kembali lagi kita klik analyze, kemudian scale, reliability analyze. Kita kembaliin lagi variabel yang tadi, kemudian kita copy yang untuk variabel Y atau keputusan pembelian ini, masing-masing pertanyaannya, pernyataan ke items. Setelah itu kita pindahkan dan klik OK. Nah, di sini udah keluar output dari variabel keputusan pembelian. Langsung kita copy aja dan pindahkan ke Excel. Di sini bernilai 0,903 yang artinya lebih besar dari 0,60. Maka variabel keputusan pembelian ini reliable terhadap uji reliabilitasnya. Akan membuat uji asumsi klasik. Untuk membuat uji asumsi klasik, nilai yang akan kita gunakan adalah nilai total masing-masing variabel. Oke, langsung saja kita ke menu analyze, kemudian kita langsung ke regression, kemudian ke linear. Untuk variabel X1, X2, dan X3-nya kita masukkan ke variabel independen. Nah, untuk keputusan pembelian atau variabel Y kita masukkan ke dependent. Selanjutnya adalah kita membuat statistik ininya. Kemudian kita checklist, collinearity, diagnostik, kemudian model fit, estimate, kemudian kita klik continue. Selanjutnya untuk plotsnya, ini jangan sampai salah. Yang pertama untuk SRESID, di sini kita masukkan ke Y. Kemudian untuk ZPRED kita masukkan ke X-nya. Kemudian kita klik histogram, checklist, kemudian normally, probability juga checklist, dan continue. Setelah itu untuk save, kita klik ini understylized yang atas. Kita checklist. Kita checklist dulu yang atas. Setelah itu kita continue dan klik OK. Di sini kita telah keluar hasil output dari regresinya.
Udah keluar semua ya di sini. Ada histogram, ada plotnya, kemudian ada scatter plot. Menginterpretasikan data dari output ini ke uji yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, kita dapat melihatnya dari beberapa gambar. Yang pertama ada histogramnya. Jadi untuk histogram ini adalah jika gambarnya itu melengkung maka normal, tapi itu tidak bisa kita katakan ya. Dan juga kita juga bisa melihat dari normal p-plotnya of regresi sterilized residual ini, di mana titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Namun dengan adanya garis ini kita juga masih belum mengetahui ya apakah uji dari variabel ini normal atau tidak. Makanya kita langsung ke uji yang selanjutnya. Nah, untuk uji normalitasnya, karena kita tidak bisa menentukan dari gambar tadi, maka kita menggunakan nilai residual ini. Untuk itu kita langsung aja ke menu analyze, kemudian kita ke parametric non parametric test, kemudian legalisi dialog, dan ke one sample Kolmogorov. Nah, untuk di sini kita memasukkan nilai residualnya ke tes variable list, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini lah output dari uji normalitas. Untuk melihatnya, kita bisa melihat dari asim signifikan ini, nilai signifikannya. Jadi kan tadi untuk lolos dari uji normalitas, dikatakan bahwa uji normalitas dapat dilihat dari nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, dan ini kita hasilkan adalah 0,78, yang artinya variabel kita itu dalam uji normalitas adalah normal. Maka dari itu ini kita langsung aja kita pindahkan ke Word-nya atau ke Excel. Kita pindahkan ke Excel. Sini kita buat aja uji normalitas. Kita pastekan di sini. Nah, ini udah kita kopikan juga di Word, dan hasilnya adalah 0,78, dimana hasil dari metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikasi 0,078, dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikasinya. Demikian disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal dan regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji multikoleniaritas. Untuk uji multikoleniaritas ini, di mana uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas, di mana kriterianya adalah jika nilai FIF lebih besar dari 10 atau memiliki toleransi lebih dari 10, maka dikatakan terdapat masalah, dan sebaliknya jika nilai FIF lebih kecil dari 10 atau toleransi kurang dari 0,10, maka dikatakan tidak terdapat masalah atau uji multikoleniaritas. Di sini kita balik lagi ke output SPSS-nya untuk melihat nilai multikoleniaritas itu di koefisien ini dengan melihat nilai tolerance dan FIF-nya.
Di sini untuk nilai toleransinya ini kurang lebih dari 0,10 ya. Ini nilainya ada 0,638, 6,25 dan juga 0,656. Dan untuk uji FVF-nya ini 1,567, 1,599 dan 1,524. Maka langsung aja kita kopikan juga membuat tabelnya. Kemudian dari hasil perhitungan pada tabel hasil multikolonitas, nilai tolerance variable dependent itu lebih dari 0,10 dan nilai VF variable brand image nya adalah X1 nya 1,567, word of mouth nya kemudian 1,599 dan green product nya 1,524. Dari ketiga variabel ini menunjukkan bahwa nilainya kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi tersebut. Kita akan uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk itu, kita akan menggunakan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glaser. Dengan menggunakan metode Glaser ini, kita langsung aja ke variable view, ke data view-nya, kemudian klik transform computer variable. Di sini kita buat ABS res. Untuk function groupnya kita klik all, kemudian kita klik ABS. Setelah itu kita klik ini, kemudian kita akan menggunakan nilai residualnya. Kita langsung ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini udah keluar outputnya untuk ABS res. Selanjutnya kita menggunakannya untuk ke metode Glaser, di mana variabel X1, X2 dan X3 kita akan ujikan dengan variabel ABS res. Langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik regression. Kita klik linear. Nah, di sini untuk variabel dependentnya kita keluarkan dulu yang keputusan pembelian, kita ganti dengan ABS res. Untuk statistiknya, untuk plotsnya kita hilangkan checklist under stylized-nya, kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah keluar hasilnya untuk uji dari regresi menurut standardized untuk metode Glaser. Nah, metode uji nilai residual tadi terhadap variabel X1, X2 dan X3. Di sini ada hasilnya. Nah, untuk variabelnya itu pada metode Glaser ini kan nilai signifikasinya lebih dari 0,05 ya. Yang artinya di sini kita kopikan dulu. Nih, nilai signifikasinya untuk variabel brand image sebesar 0,989 dan untuk word of mouth 0,498 dan untuk green product itu 0,437 yang artinya lebih besar dari 0,05, di mana hasil itu artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kita akan ke uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kita akan mengujinya kembali dengan menggunakan
data view, kemudian kita langsung ke menu analyze, kemudian regression, linear. Nah, untuk variabel independennya ini kita masukkan variabel brand image, word of mouth, dan green product. Dan untuk dependennya itu adalah keputusan pembelian. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari regresinya, dimana yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Jika F hitung kurang dari F tabel dengan signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan, dan begitupun sebaliknya. Jika F hitung F tabel kurang dari F tabel, dapat dinyatakan variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Di sini hasilnya output tadi kita dapat melihatnya di ANOVA, tabel ANOVA ini. Dan untuk uji F ini ada di sini. Kita mendapatkan hasil 22,525 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nih. Lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa 0,225 ini lebih besar. Kita akan selanjutnya kita cari F hitungnya. Untuk mencari F hitungnya tadi kan 22,525 nih. Nah, untuk nyari F tabelnya kita menggunakan rumus F tabel F K titik 2 N min K, di mana N ini adalah jumlah sampelnya dan 3 ini konstanta atau variabelnya, variabel X1, X2, dan X3, di mana ada 3 variabel dan untuk nilai sampelnya ada 70. Jadi 70 dikurang 3, dan itu kita lihatnya hasilnya adalah 3,67. Dapat kita lihat di tabel F hitung. Nah, ini untuk tabel F hitungnya. Untuk kolom DF-nya ini 67 dan yang atasnya ini 3, maka hasilnya adalah 2,742, di mana hasil dari F tabelnya nih 2,742, sehingga didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 22,525 lebih besar dari 2,742. Maka H0 diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan antara variabel brand image, word of mouth, dan green product terhadap keputusan pembelian. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand image, word of mouth, dan green product berpengaruh bersama-sama uji F simultan terhadap keputusan pembelian. Akan uji T. Uji T ini atau uji signifikasi parsial digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linear berganda. Apabila T hitung lebih dari T tabel dan nilai signifikasinya ada 0,05, maka hipotesis diterima. Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai signifikan parsial yang dapat pada penelitian ini kita dapat melihatnya di output SPSS-nya pada tabel koefisien ini. Nih, jadi pada tabel koefisien kita langsung aja kopikan ke dalam Word-nya. Nih, yang udah di copy ke dalam Word. Dan ini hasilnya adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji T-nya berdasarkan T tabelnya dengan ketentuan A-nya 0,05 dan DF-nya N min K atau 70 untuk
jumlah sampelnya dan K adalah jumlah variabelnya, maka diperoleh 67, sehingga T-tabelnya kita dapat melihatnya di tabel T. Nah, 67 ini pada koefisiennya 0,5 itu adalah 1,66792. Jadi, hasil dari perhitungan dari masing-masing variabel terikat tersebut, yang pertama adalah pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, di mana hasilnya itu adalah hasilnya 1, T hitungnya tuh 1,754 dengan signifikasinya 0,084, dimana yang artinya variabel brand image nilai terhitung sebesar 1,754. Artinya terhitung lebih besar dari T-tabel, yang artinya 1,754 lebih besar dari 1,667 dan signifikasinya 0,084 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu ditolak dikarenakan nilai T hitungnya ini lebih besar daripada T-tabel, yang artinya brand image secara parsial mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan karena nilai signifikasinya ini lebih besar daripada 0,05. Maka variabel brand image ini berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian. Dari tabel kita dapat mengetahui bahwa hasilnya itu adalah T hitungnya 3,934, yang artinya lebih besar dari 1,67, yang artinya adalah berpengaruh. Kemudian nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima variabel bebas word of mouth secara parsial mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh green product terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Pada variabel green product didapatkan hasilnya yaitu sebesar 2,116. Nih hasilnya 2,116 dengan nilai signifikasinya 0,038. Ya, artinya adalah T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 2,116 ini lebih besar dari 1,167 dan signifikasinya adalah 0,038 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima variabel bebas green product secara parsial mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Akan menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Tadi kita udah membuatnya dan hasil outputnya itu adalah ini. Kita bisa melihatnya dari model residualnya. Nah, model Sumari. Nah, dari model Sumari ini hasilnya adalah kita bisa melihat dari adjust R square. Dapat kita copy langsung aja ke Word-nya, dan ini hasilnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tabel dari data koefisiensi determinasi pada model Sumari ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi atau adjust R square sebesar 0,483, di mana yang artinya berpengaruh variabel independen terhadap variabel Y sebesar 48,3%. Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel independen brand image, word of mouth, dan green product terhadap variabel dependen keputusan pembelian adalah sebesar 48,3%, sedangkan sisanya 51,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada cara menganalisis menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.